Material Gad Asura, chapter 1. Murid pengadilan luar. Malam bulan, bundar menggantung tinggi dan bintang memenuhi langit. Namun di dalam sungai bintang-bintang ada cahaya 9 warna berlama-lama di antara mereka, dan mereka terlalu menyilaukan. Tanda-tanda abnormal muncul di langit yang berarti tubuh ilahi akan turun. Di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi, seorang lelaki tua berpakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan ia memandang ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu ahli kota imperial. Mereka semua berlutut seolah-olah menunggu perintah. Bis! Tiba-tiba cahaya memadat dan berbentuk menjadi kilat 9 warna. Ia datang dari atas sungai bintang-bintang dan langit. Pada saat itu malam gelap menjadi hari terang. Bahkan sebelum 9 petir tanah sudah bergemuruh dan bergetar keras. Tapi itu kilat 9 warna saat itu bertabrakan dengan tanah itu tidak menimbulkan kerusakan yang mengerikan. Sebaliknya itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang awalnya cerah, agak gelap, seolah-olah beberapa esensi penting telah dihapus dan hari-hari senere sebelumnya dipulihkan. Mata lelaki tua itu sangat tenang dan tubuhnya yang bersemangat bahkan bergetar. Dia menunjuk ke lokasi di mana petir itu mendarat. Di dalam perbatasan provinsi Azure. Bawa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota imperial. Ya Tuan, tanggapan seperti guntur beresonasi melewati cakrawala dan puluhan ribu ahli kota kekaisaran menuju ke provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh ilahi dan memberikannya ke pengadilan kekaisaran untuk digunakan. Waktu berlalu. 5 tahun berlalu dengan berkedip, dan meskipun orang masih ingat adegan menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan pengadilan kekaisaran. Dalam batas-batas provinsi Azure 9 provinsi. Di antara banyak sekolah, sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, itu adalah perekrutan murid tahun untuk sekolah Azure Dragon. Ada lautan orang di luar sekolah. Setiap saat orang tersibuk adalah murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan untuk sekolah, semua mereka yang memikirkannya. Murid pengadilan luar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit dan tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid luar pengadilan, itu berarti bakat mereka mengerikan, dan sepanjang hidup mereka akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar. Jadi secara alami mereka dihina. Oi, ada apa dengan sikap ini? Apakah kamu tahu siapa aku? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik membawa seorang anak laki-laki saat ia menunjuk dan berteriak keras kepada seorang pria muda. Chu Feng, aku sangat minta maaf. Sekarang sudah terlambat dan sekolah akan segera tutup. Tolong kembalilah besok. Wajah lembut pemuda itu masih muda dan lembut. Tetapi di antara kedua alisnya, dia memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Dia dipanggil Chu Feng. Dia berusia 15 tahun dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pelataran luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun dia adalah murid pengadilan luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Wow, dia tidak merasa takut saat memperlakukan orang lain. Dan dia sangat tenang. Kembalilah besok. Kamu pikir aku idiot? Ini gunung. Kamu pikir kami akan tidur di mana? Kamu harus mengatur tempat tinggal untukku, atau aku akan mencari atasanmu. Wanita itu tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan menyambar pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu bertemu dengan masalah? Tapi pada saat itu suara manis bisa didengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan jubah ungu sedang berjalan. Meskipun ada senyum tipis di mulutnya, matanya galak dan menatap wanita itu dengan erat. Ketika dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita itu langsung berubah dan ekspresi ketakutan yang kuat memancar keluar. Itu bukan karena hal lain,
itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu. Dan itu adalah tanda para murid batin. Murid batin adalah artinya murid dalam ya guys. Wanita itu secara tersembunyi mengutuk. Dia awalnya mengira dia bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit lelaki muda di depannya. Siapa yang akan mengira bahwa pria muda yang biasa-biasa saja di depannya itu mendapat dukungan dari seorang murid batin? Murid-murid batin adalah eksistensi yang tidak bisa dia sakiti. Bukan apa-apa, itu bukan apa-apa. Aku hanya menanyakan beberapa hal darinya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Perempuan muda itu melototinya dan hanya mengatakan satu kata, "Enyalah." Pada saat itu tubuh wanita tidak bisa membantu tapi gemetar dan wajahnya sudah pucat. Dia tidak ragu sama sekali. Dia menarik anak itu dengan cepat-cepat pergi. Dan di bawah kepanikan dia bahkan tersandung yang membuatnya terlihat sangat kasar. Melihat itu, Chu Feng tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada wanita muda itu di sebelahnya, "Terima kasih banyak terima kasih banyak Chu Yu. Tidak perlu bersikap sopan, kita keluarga kan?" Chu Yu, Chu Feng. Oh, berarti ya ini sih satu keluarga ya, sama-sama bermarga Chu. Chu Yu agak tidak senang. Dia benar, mereka memang keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama. Chu Yu adalah sepupu Chu Feng dari garis kakak ayah Chu Feng dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun Chu Yu sudah lulus ujian murid batin 3 tahun yang lalu dan menjadi murid batin. Dia sekarang berada di tingkat 4 dari dunia roh. Kita harus mengikuti aturan sekolah, kata Chu Feng sambil tersenyum cerah. TN artinya apa ya? Saya nggak tahu juga. Yang dia maksud dengan mengikuti peraturan sekolah adalah menghormati yang lebih tua sebagai murid pelataran dalam, murid pelataran luar. Oh begitu, oke. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Chu Yu sakit. Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini? Atau apakah kamu masih belum mencapai level 3 dari dunia spirit? Chu Feng tidak menanggapi dan senyum tipis masih bergantung di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Melihat itu, Chu Yu melepas tas dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng. Sempurnakan. Mungkin itu akan membantumu menembus level 3. Chu Feng membuka tas itu dan seketika energi spiritual yang kuat dipancarkan darinya. Science Spirit Grace yang cerah, berkilau, transparan yang seukuran jari diletakkan di dalamnya. Chu Yu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Chu Feng buru-buru mengembalikannya ke Chu Yu. Science Spirit Grace itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri dan itu sangat berharga. Itu memiliki kegunaan yang tak ada habisnya bagi mereka yang berada di alam roh. Untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka, keluarga Chu akan menambah 1 Science Spirit Grace kepada anggota keluarga Chu setiap tahun. Chu Yu juga ditambah oleh keluarga, tapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng. Tapi Chu Feng sangat sungkan. Jadi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ketika aku mengatakan aku memberikannya kepadamu, kamu harus mengambilnya. Kamu adalah adik laki-lakiku. Wih, cek. Chu Yu sedikit kesal. Oh, kapan kamu begitu murah hati dan bahkan mulai memberikan Science Spirit Grace kepada orang-orang? Lihat, aku juga adikmu. Dan secara kebetulan, aku hampir akan sampai ke tingkat 4 dari dunia roh. Bagaimana kalau kamu memberikan Science Spirit Grace kepada aku? Seorang pria muda sekitar usia Chu Feng berjalan mendekat dan dia juga mengenakan pakaian para murid pelataran dalam. Dia dipanggil Chu Sen dan dia juga dari keluarga Chu. 5 tahun yang lalu dia memasuki sekolah Azure Dragon bersama dengan Chu Feng. Namun dia menjadi murid dalam 2 tahun yang lalu. Chu Sen, kamu sudah melewati level 3 dari ranah spirit dan berhasil mengembangkan energi spiritual. Bahkan jika kamu tidak memiliki Science Spirit Grace ini, kamu dapat naik peringkat dengan cepat. Tapi Chu Feng belum memadatkan energi spiritual. Jadi Science Spirit Grace ini lebih penting baginya. Chu Yu secara paksa meletakkan rumput Science Spirit ke tangan Chu Feng. Ya, kamu benar. Tapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Sen membuka tangannya dan mencibir.
Siapa yang bilang aku tidak menginginkannya? Tapi kemudian Chu Feng ringan tersenyum dan dengan tak terkendali malah memasukkan Sand Spirit Grass ke dalam sakunya sebelum berkata, Chuyu, aku akan meminjam Sand Spirit Grass ini. Suatu saat aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Oke. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chuyu sudah senang. Jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. Jika kamu mengambilnya, mengapa harus mengembalikannya? Memberi kamu Sand Spirit Grass ini untuk kamu gunakan sungguh sia-sia. Wajah Chu Shen terlihat sangat jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata pada Chuyu, Chuyu, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini. Kamu? Jika kamu bisa lulus ujian murid dalam, aku akan memberikan Sand Spirit Grass tambahan tahun ini kepada kamu. Chu Shen menatap Chu Feng dengan jijik. Apakah itu benar? Chu Feng tidak benar-benar percaya Chuyu akan menjadi saksi, tetapi bagaimana jika kamu tidak bisa melewatinya? Lalu Sand Spirit Grass yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milik kamu. Meninggalkan kalimat itu di belakang, Chu Feng terus menceburkan diri ke dalam karya para murid pengadilan luar. Chu Shen, kita adalah keluarga. Kenapa kamu selalu perlu membuat hal-hal sulit untuk Chu Feng? Chuyu menatap Chu Shen dengan jengkel. Keluarga? Chuyu, kamu harus tahu bahwa Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu. Setelah memasuki sekolah selama 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid dalam. Dia benar-benar memalukan keluarga Chu. Dalam seluruh keluarga Chu, yang mana yang menyukainya, hanya kamu yang memperlakukannya dengan baik, dan kamu bahkan memberikan Sand Spirit Grass-mu sendiri kepadanya untuk digunakan. Chu Shen benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar bodoh. Chuyu sedikit marah dan setelah memelototinya sejenak, dia berjalan pergi. Di sisi lain, Chu Shen tersenyum. Dia benar-benar bahagia. Meskipun dia tidak mendapatkan Sand Spirit Grass milik Chuyu, dia tahu bahwa tahun ini Sand Spirit Grass milik Chu Feng pasti akan menjadi miliknya. Pada waktu malam di tempat peristirahatan bagi para murid pelataran luar, gelap sekali. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat pagi. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi oleh cahaya. Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan Sand Spirit Grass yang diberikan Chuyu dan bergumam, aku harap Sand Spirit Grass ini dapat membuat kamu penuh. Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit Sand Spirit Grass di antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam Sand Spirit Grass mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya, dan itu menyatu menjadi dantiannya. Tian itu artinya keterangan ya, dantian. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng seolah-olah ada sesuatu yang sedang makan. Oke, jika kamu melihat melalui kulitnya, kamu akan menemukan di bagian dalam dantian Chu Feng ada benjolan petir yang menghuni di sana. Gumpalan petir memiliki 9 warna, dan setiap warna seperti binatang petir besar. Itu memancarkan aura mengerikan yang bukan milik dunia ini. Wow, ternyata Chu Feng, coy, yang telah diramalkan oleh para ahli, coy. See you next episode, guys.